Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah yang ingin menonton video ini. Semoga yang saya harapkan video ini dapat bermanfaat dan dapat membantu kita memahami materi keseimbangan kimia ini. Nah, tujuan saya membuat video ini selain tadi ingin mengedukasi teman-teman semua tentang materi tersebut, saya juga tujuan dari video ini juga ingin menyelesaikan tugas mata kuliah kimia dasar yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya. Izinkan saya, Raffi Muzaki Dewantoro, dengan NIM 33322000105 dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa jurusan Teknik Elektro yang akan menyampaikan materi tentang kesetimbangan kimia part pertama dari poin pertama hingga poin kelima, yang dimana pasti keseimbangan kimia ini banyak yang akan kita bahas gitu kan. Salah satunya mungkin nanti kita akan membahas apa sih tentang keseimbangan kimia, bagian-bagian keseimbangan kimia, apa saja yang ada di keseimbangan kimia, syarat-syarat keseimbangan kimia, dan yang lainnya. Oke, daripada kita banyak cincong lagi, mendingan kita langsung next ke slide selanjutnya ya kan. Sip. Poin pertama adalah pengertian reaksi kesetimbangan. Teman-teman pasti bertanya-tanya gitu kan, atau bingung gitu kan, tentang apa sih kesetimbangan kimia itu, karena kita juga pasti sama-sama belum tahu gitu kan. Nah, daripada ketidaktahuan kita tentang kesetimbangan kimia ini memunculkan ambigu gitu kan, maka kita akan langsung bahas aja nih. Kita akan melihat slide ini. Nah, pada keseimbangan kimia, ikatan akan terputus atau terbentuk seiring dengan maju mundurnya atom di antara molekul reaktan dan produk. Nah, keseimbangan kimia ini bersifat dinamis karena walaupun keadaan sudah setimbang, reaksi tetap berlangsung pada tingkat mikroskopis. Kalau kita tadi udah mengetahui tentang apa sih keseimbangan kimia itu, maka kita juga harus tahu dong, eh, reaksi itu dapat dikatakan seimbang dalam keadaan apa gitu kan. Pasti kita juga bertanya-tanya. Nah, reaksi dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila yang pertama ketika reaksi bolak-balik yang mengandung zat berwujud gas terjadi dalam sistem tertutup. Yang kedua, ketika konsentrasi seluruh zat nilainya tetap. Dan yang ketiga, ketika laju reaksi maju V1 sama dengan laju reaksi balik V2. Oke, untuk menambah pemahaman kita, saya tampilkan di sini ada gambar grafik beserta contohnya, contoh dari reaksinya. Diketahui reaksinya adalah N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Nah, di sini sudah ada reaksinya, yaitu ada gambar grafik konsentrasi, waktu, dan titik keseimbangannya. Kita bisa lihat. Oke, tadi kita sudah tahu tentang reaksinya seperti apa. Lalu kita juga bertanya-tanya kan, dalam keseimbangan kimia itu ada reaksi apa aja sih? Bagaimana tentang reaksi kimia? Nah, pasti kita bertanya-tanya nih, gitu kan? Oke, langsung aja. Pada reaksi kimia sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi reversibel dan reaksi irreversibel. Mungkin di telinga kita agak terdengar asing gitu kan, bagi teman-teman yang belum pernah mendengar ataupun yang sudah mendengar, mungkin kita agak-agak lupa gitu. Apa sih reaksi reversibel itu? Kayak pernah dengar tapi lupa gitu kan. Dan apa juga reaksi reversibel itu? Nah, oke. Saya akan memberikan sedikit gambaran tentang reaksi satu arah irreversibel dulu. Nah, di sini sudah ada reaksi H2O menjadi H2O.
Kira-kira apa sih hubungannya antara kata-kata reaksi satu arah irreversible dengan reaksi yang sudah saya tampilkan ini? Kita lihat perbedaannya ya teman-teman. Kita lihat di sini ada suatu panah ya garis yang menunjukkan H2O yang kiri bergerak menjadi H2O yang kanan. Maksudnya apa sih? Kok bisa gitu kan? Hubungannya apa gitu kan? Kita semua juga pasti bertanya. Nah, hubungannya yaitu kalau kita lihat dari gambar H2 ini, H2O ini, H2O yang kiri bergerak ke H2O yang kanan bertujuan untuk menseimbangkan atau reaksi satu arah. Kalau kita simpulkan berarti reaksi satu arah adalah reaksi yang hanya bergerak pada satu titik ke titik yang lain dengan satu arah. Yang namanya satu arah yang tidak berarah-arah yang lain ya, kayak satu arah gitu kan. Dan reaksi tersebut merupakan reaktan yang menjadi produk. Kalau dalam bahasa kimianya, produk ini tidak dapat kembali menjadi reaktan karena ini adalah reaksi satu arah. Lalu bagaimana dengan reaksi bolak-balik atau reaksi reversibel yang tadi sudah kita ketahui? Nah, di sini saya tampilkan contoh reaksinya dan kata-kata reaksi bolak-balik. Balik lagi, kita harus melihat ini hubungannya apa gitu kan. Kayak kita harus melihat perbedaannya dari reaksi irreversible tadi dengan perbedaan dari reaksi reversible ini. Nah, kalau kita lihat-lihat gitu kan, ada perbedaan dari tanda panah nih teman-teman. Ya enggak sih? Tanda panah yang irreversible tadi kan hanya dari kiri ke kanan. Nah, sedangkan reaksi reversibel ini tanda panahnya seperti bolak-balik ya, seperti dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri lagi, gitu kan? Iya nggak sih? Nah, kalau udah gini, berarti kita bisa simpulkan bahwa reaksi bolak-balik merupakan reaksi yang terjadi pada dua arah yang berlawanan dalam satu waktu yang bersamaan. Nah, maksudnya apa sih? Gimana maksudnya gitu kan? Maksudnya, kita ibaratkan yang kiri H2O yang kiri ini sebagai reaktan, ya kan? Sebagai reaktan, dan H2O yang kanan ini sebagai produk. Nah, kalau tadi reaksi satu arah atau irreversible ini dari reaktan berubah menjadi produk, kalau reaksi reversible ini ketika sudah menjadi produk, dia bisa balik lagi menjadi reaktan. Hah, kok bisa sih? Kan bingung kan? Ya bisa lah. Namanya juga reaksi reversible. Apa sih yang nggak bisa? Aduh. Jadi reaksi reversible itu seperti itu ya. Dari reaktan menjadi produk, lalu dari produk berubah kembali menjadi reaktan. Nah, sedikit informasi kepada teman-teman semua tentang kesetimbangan disosiasi. Yang pertama, kesetimbangan disosiasi adalah reaksi kesetimbangan yang menguraikan suatu zat menjadi zat lain. Dan reaksi baliknya adalah kesetimbangan asosiasi atau pembentukan. Yang kedua, derajat disosiasi adalah perbandingan jumlah mol terdisosiasi atau bereaksi dengan jumlah mol zat sebelum terdisosiasi atau mula-mula. Nah, saya tampilkan juga di sini rumus dari kesetimbangan disosiasi. Oke, dari tadi kita berarti kita udah punya gambaran gitu kan tentang apa sih reversible dan irreversible, bagaimana bentuknya dan yang lain-lainnya. Nah, kalau kita ingin semakin paham tentang reaksi reversible dan irreversible ini, saya punya contoh nih, contoh penggambaran lagi. Nah, kita misalkan penggambaran ini ketika kita ingin membuat kue gitu kan, pastinya kita memerlukan adonan. Nah, adonan ini pastinya terbuat dari beberapa bahan. Kita contohkan bahan-bahan tersebut adalah terigu dan telur. Nah, bagaimana cara kita membuat adonan ini? Yaitu dengan mencampurkan terigu dengan telur di dalam satu wadah. Nah,
Lalu kita aduk-aduk gitu kan, kita campur-campur dan jadilah sebuah adonan. Kalau penggambaran yang tadi berarti kita simpulkan bahwa reaksi irreversibel kita ibaratkan si tepung terigu dengan telur itu kita ibaratkan menjadi reaktan dan adonan yang tadi itu kita ibaratkan menjadi produk. Ya kan? Nyambung nggak sih? Nyambung lah. Karena tadi si kita masih bentuk dalam terigu dan telur, kok tiba-tiba menjadi sebuah adonan. Nah, ini yang dinamakan namanya reaksi irreversibel. Reaksi dari reaktan berubah menjadi produk, berarti satu arah kan? Nah, kalau kita tulis secara reaksi kimianya, berarti di sini ada A plus B menjadi C. Nah, berarti yang sudah tadi saya bilang, A dan B yang merupakan terigu dan telur itu sebagai reaktan, sedangkan C yang merupakan adonan sebelah kanan sebagai produk. Kalau kita tadi membahas tentang irreversible, bagaimana kalau tentang reversible-nya nih? Pasti juga kita masih sedikit kebingungan ya. Karena kan agak sulit gitu kan. Tapi pasti gampang kok ini materinya. Nah, reaksi reversible ini kalau kita ambil dari contoh atau ilustrasi pembuatan kue tadi, kita ibaratkan karena tadi kan irreversible itu dari tepung terigu dan telur menjadi adonan yang dimana reaktan menjadi produk. Nah, kalau sekarang kita ilustrasikan atau kita berhalusinasi nih teman-teman, berhalusinasi mungkin terjadi atau enggaknya ya itu urusan nanti gitu kan. Karena ini kita lagi berhalusinasi. Kita berhalusinasi kalau adonan tersebut bisa balik lagi menjadi tepung terigu dan telur gitu. Kalau kita halusinasi sih mungkin sangat mungkin ya, tapi kalau misalkan kita di dunia nyata itu kayak sulit apa ya, sulit sulit membenarkan. Nah, tapi kita sedang halusinasi, makanya kita benarkan saja apa yang dihalusinasi kan. Oke, tadi kalau reversible itu berarti dari adonan bisa kembali menjadi tepung terigu dan telur. Adonan itu kan produk dan tepung terigu itu kita ibaratkan menjadi reaktan. Berarti dari reaktan yang tadinya berubah menjadi produk lalu bisa berubah kembali dari produk menjadi reaktan. Nah, kalau reaksi kimianya nih kita ibaratkan atau kita tulis menjadi A ditambah B menjadi C, lalu C menjadi A ditambah B kembali. Nah, kita tadi udah sedikit ada gambaran gitu kan. Mudah-mudahan paham gitu dengan penjelasan saya. Kita next. Tadi kita udah mengetahui tentang reaksi reversibel dan irreversibel nih teman-teman. Nah, mungkin kita bertanya-tanya gitu kan, syarat terjadinya keseimbangan itu apa aja? Yang pertama, reaksi bolak-balik. Suatu reaksi menjadi reaksi kesetimbangan jika reaksi baliknya dapat dengan mudah terjadi secara bersamaan. Secara bersamaan dalam tanda kutip ya. Ingat, terkadang hal itu memerlukan pengaruh dari luar agar suatu reaksi menjadi dapat balik. Namun, pada umumnya, reaksi homogen akan lebih mudah berlangsung bolak-balik dibandingkan dengan reaksi heterogen. Berarti tadi bisa kita catat yaitu yang pertama terjadi secara bersamaan, yang kedua ada pengaruh dari luar, yang ketiga lebih cepat homogen daripada heterogen. Nah, kita dapat 3 poin itu. Syarat yang kedua adalah reaksi dinamis. Pada kesetimbangan dinamis adalah kesetimbangan reaksi di mana reaksi berlangsung secara terus-menerus dengan kecepatan membentuk zat reaksi. Syarat yang ketiga adalah reaksi dalam sistem tertutup. Kenapa sih harus sistem tertutup gitu kan? Nah, kita lihat pembahasannya. Sistem tertutup ini adalah suatu sistem reaksi di mana baik zat-zat yang bereaksi maupun zat hasil reaksi tidak ada yang meninggalkan sistem.
ibaratnya gini teman-teman, kalau kita lagi belajar gitu kan, kita di dalam kelas, kalau kita keluar dari kelas tersebut gitu kan, nah itu kan akan sedikit terhambat gitu kan. Nah, supaya sama seperti reaksi keistimewaan kimia ini, supaya reaksinya dapat berjalan dengan baik, maka zat-zat yang bereaksi tadi dan zat-zat yang hasil reaksinya tidak boleh meninggalkan sistem tersebut. Sudah paham ya? Paham lah pasti. Oke, sekarang kita balik back to topic lagi. Di sini kita poin yang selanjutnya adalah menentukan tetapan keseimbangan konsentrasi atau KC. Pasti kita juga bertanya-tanya gini, kok KC? KC apa ya KC gitu kan? Saya juga bingung, tapi saya nggak bingung karena sudah mengetahuinya. Nah, saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman tentang apa sih konsentrasi KC ini. Nah, sebelum kita membahas konsentrasi KC, alangkah baiknya kita flashback dulu nih, flashback, yaitu konsentrasi keseimbangan KC ini mula-mulanya adalah konsentrasi keseimbangan, konstanta keseimbangan, maaf teman-teman, konstanta keseimbangan. Nah, dari konstanta keseimbangan sendiri diubah atau dibedakan menjadi dua tipe, yaitu yang pertama konstanta konsentrasi, yang kedua konstanta tekanan. Nah, kedua konstanta ini tentunya berbeda pengaruhnya ya, dipengaruhi oleh perbedaan hal, di mana kalau konstanta konsentrasi dipengaruhi konsentrasi, sedangkan konstanta tekanan dipengaruhi tekanan. Lalu, bagaimana sih tentang konsentrasi KC ini? Nah, karena tadi dalam kita sudah catat ya, konstanta konsentrasi itu dipengaruhi konsentrasi. Kira-kira konsentrasi zat apa sih yang mempengaruhi KC ini? Nah, pasti kita bertanya-tanya. Mari kita bahas. Jadi, kalau kita lihat-lihat tadi konstanta konsentrasi ini dipengaruhi oleh konsentrasi, maka konsentrasi apa yang tepat yaitu konsentrasi zat yang berwujud larutan dan gas. Catat, berwujud larutan dan gas. Jika reaksi mengandung zat berwujud padat dan cair, maka pangkat konsentrasinya adalah 0. Karena zat padat dan cair tidak memiliki konsentrasi, teman-teman. Jadi catat ya, nih poinnya. Yang pertama, konsentrasi KC dipengaruhi oleh zat yang berwujud larutan dan gas. Yang kedua, jika zat itu berwujud padat dan cair, maka konsentrasinya itu sama dengan 0 ya. Oke. Nah, apa nih keseimbangan homogen, apa nih keseimbangan heterogen gitu kan? Pasti kita juga bertanya-tanya gitu kan. Tadi soalnya kita masih bahas konsentrasi KC, kok tiba-tiba tentang keseimbangan homogen dan heterogen. Nah, teman-teman, konsentrasi homogen dan keseimbangan homogen dan keseimbangan heterogen ini masuk di dalam konsentrasi KC. Kenapa sih kok bisa masuk? Nah, kita bahas dulu nih tentang homogen. Keseimbangan homogen yang dari namanya saya sudah ketahuan. Ya, benar. Homogen artinya sesama jenis. Waduh, sesama jenis kayak agak gimana gitu dengernya segala sesama jenis. Aduh. Nah, maksud dari sesama jenis ini yaitu sesama zat. Jadi kalau ada kita mau membentuk suatu konsentrasi gitu kan. Nah, itu kan ada zat-zatnya. Zat-zat itu ketika bisa dikatakan keseimbangan homogen jika zat itu dalam satu tipe atau satu jenis. Sedangkan keseimbangan heterogen dari namanya saja keseimbangan heterogen. Berarti berbeda-beda jenis, bisa dua atau lebih gitu kan. Contohnya dari contoh jenisnya itu misalkan cewek dengan cowok gitu kan, itu berbeda jenis. Nah, tetapi kalau misalkan di dalam kesetimbangan reaksi kimia yang heterogen, bisa kita simpulkan bahwa heterogen itu jenisnya banyak
ada beberapa jenis, bukan satu zat doang di dalam satu konsentrasi gitu kan. Nah, supaya kita lebih paham lagi, saya ada tentang sedikit contohnya gitu kan. Oke, di sini keseimbangan homogen adalah keseimbangan kimia di mana seluruh zat yang terlibat dalam persamaan reaksi mempunyai wujud yang sama. Tadi ya, wujud yang sama, ingat. Homogen, wujud yang sama. Nah, di sini ada konsentrasinya atau ada zat-zatnya. Bisa kita lihat di sini kenapa bisa dikatakan homogen, karena N2 ini dengan 3H2 dan 2NH3 yang sebagai produk ini masih satu sama jenis. Itu kita bisa lihat GGGG-nya itu jenisnya ya, jenis glukosa. Maaf kalau salah, tapi ya sepertinya glukosa sesama masih sama gitu kan. Nah, bagaimana dengan heterogen? Nah, keseimbangan heterogen adalah keseimbangan kimia di mana zat-zat yang terlibat dalam persamaan reaksi mempunyai wujud yang berbeda-beda. Nah, bisa dua atau lebih ini teman-teman. Oke, kita lihat di sini dari permisalannya yaitu ada reaksi CaO ditambah SO2 menjadi CaSO3. Nah, kalau kita lihat di sini dari tanda panahnya sih dia reaksi bolak-balik. Tapi kenapa sih bisa dikatakan heterogen? Nah, bisa dikatakan heterogen. Di sini jenisnya sama, yaitu maaf, di sini jenisnya berbeda, yaitu Sg, Sg, ya kan? Ada dua jenis nih, ada jenis S, ada jenis G. Nah, berarti kita udah tahu nih kan, homogen dan heterogen itu apa? Homogen itu sesama jenis, sedangkan heterogen itu berbeda jenis, ya kan? Wujudnya berbeda-beda. Oke, kita next. Contoh soal. Nah, kita bahas contoh soal nih teman-teman semua. Biar makin paham gitu kan. Excellent banget nih pasti contoh soalnya. Contoh soal pertama. Pada temperatur 430 derajat Celcius, tetapan keseimbangan Kc untuk reaksi H2 ditambah I2 menjadi 2HI adalah 54,3. Diketahui pada eksperimen dengan temperatur yang sama, konsentrasi awal H2, I2, dan HI berturut-turut adalah 0,00623 molar, 0,00414 molar, dan 0,0224 molar. Hitunglah konsentrasi masing-masing spesies pada setimbang. Nah, kalau kita lihat dulu tadi reaksinya itu sepertinya reaksinya homogen dan reaksi bolak-balik. Nah, kita bisa menentukan kan. Nah, tadi kita sudah bahas. Oke, langsung kita bahas soalnya ya. Jawabannya kita tulis dulu apa yang sudah tadi kita ketahui, H2-nya berapa. I2-nya berapa, dan HI-nya berapa. Lalu KC-nya juga berapa gitu kan, teman-teman. Oke, kita masukkan aja langsung ya rumus QC. Sepertinya ada yang tahu nggak sih QC itu apa? Pasti belum tahu kan ya, karena belum saya bahas. Nanti akan saya bahas. Tetap menonton video ini. Ingat. Oke, kita masukkan rumus dalam rumus QC yang sudah tadi kita ketahui, di mana HI adalah sekian, H2 sekian, dan I2 sekian, lalu didapat hasilnya yaitu 19,5. Nah, kalau kita lihat-lihat 19,5 ini kan QC, sedangkan tadi KC itu 54,3 ya kan? Itu bisa kita lihat data soalnya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa si QC ini lebih kecil dari KC, ya kan? Bener nggak? Iyalah bener, orang tadi 19,5 jika dibandingkan dengan 54,3, ya pasti lebih kecil dong yang QC. Iyalah, jelas gitu kan. Nah, berarti kalau QC lebih kecil dari KC,
maka reaksi akan berlangsung dari arah kiri ke kanan hingga mencapai keseimbangan. Jadi konsentrasi H2 dan I2 ini akan berkurang dan konsentrasi HI akan bertambah sampai reaksi setimbang. Selanjutnya kita asumsikan bahwa konsentrasi H2 berkurang sebanyak X hingga reaksi setimbang. Lalu kita buatkan bersama stoikiometrinya dengan MRS mula-mula reaksi setimbang. Sudah ada datanya, lalu kita geser. Setelah kita udah punya data MRS ya, kita masukkan data MRS tadi ke dalam rumus KC. Nah, rumus KC. Setelah kita masukkan rumus KC-nya, angka-angkanya, lalu didapat hasilnya yaitu sama dengan 0. Nah, ya kan? Berarti kalau penyelesaian X sama dengan 0,0114 molar tidak mungkin karena nilainya lebih besar dari konsentrasi awal H2 dan I2. Jadi penyelesaian yang benar adalah X sama dengan 0,00156 molar. Jadi pada keseimbangan kimia tersebut konsentrasi masing-masing spesies yaitu H2 sama dengan 0,0046 molar, I2 sama dengan 0,00258 molar, dan HI sama dengan 0,0255 molar. Jadi tahapan jawabannya tadi kita masukkan QC dulu, lalu kita buat stoikiometrinya dengan MRS, lalu kita masukkan rumus KC. Setelah kita mengetahui, berarti dapat ditentukan konsentrasi masing-masing spesiesnya ya. Lanjut. Nah, tadi sempat saya senggol gitu kan tentang QC itu kan, tapi karena saya belum bahas gitu, pasti teman-teman yang di video ini juga belum tahu, atau mungkin yang sudah tahu dapat lebih tahu lagi gitu kan. Nah, apa sih tentang hasil bagi reaksi ini? Hasil bagi reaksi ini kita ibaratkan juga sebagai quotient reaksi atau QC. Nah, berarti kalau kita lihat dibandingkan, kenapa sih dibandingkan dengan QC dan KC gitu kan? Nah, kita tarik kesimpulan bahwa quotient reaksi atau QC ini adalah nilai yang bentuk persamaannya sama dengan konstanta kesetimbangan KC. Jadi makna nilai quotient reaksinya adalah jika QC sama dengan KC artinya sudah setimbang, ya kan? Sudah sama, udah nggak usah diotak-atik lagi. Tetapi gitu kan, dalam suatu reaksi pasti ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, ya kan? Pastilah, nggak mungkin hanya setimbang doang gitu kan. Nah, kalau belum setimbang ini berarti diapain sih? Caranya gimana? Cara menyeimbangkannya? Nah, di sini sudah tertera bahwa jika QC lebih kecil dari KC, maka berarti reaksi spontan berlangsung ke kanan sampai setimbang. Tetapi jika QC lebih besar nih teman-teman daripada KC, berarti reaksi spontan berlangsung ke kiri sampai setimbang. Ingat, kalau QC lebih kecil berarti berlangsung ke kanan sampai setimbang nih, sampai setimbang. Tapi kalau QC-nya lebih besar, maka reaksinya akan bergerak ke kiri terus-menerus sampai setimbang. Ingat kuncinya, kanan dan kirinya ingat, oke? Langsung saja kita bahas contoh soalnya. Di sini ada soal gas coklat NO2 berada dalam kesetimbangan dengan gas tak berwarna N2O4. Kc-nya sama dengan 170 pada 298 Kelvin. NO2 menjadi N2O4. Ini adalah suatu reaksinya. Misalkan konsentrasi NO2 ini adalah 0,015 molar dan konsentrasi N2O4 ini adalah 0,025 molar. Apakah QC lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan KC? Pasti kita juga bertanya-tanya gitu kan.
Apabila sistem tidak berada dalam kesetimbangan, ke arah manakah reaksi berlangsung untuk mencapai kesetimbangan? Pasti kalau dilihat-lihat soalnya agak panjang ya. Sebenarnya jawabannya simpel teman-teman. Yuk kita bahas. Nah, jadi cara menjawabnya adalah yang tadi sudah diketahui kita masukkan ke dalam rumus KC dan diperoleh hasilnya 170, dan rumus yang tadi telah diketahui juga yaitu si N2O4-nya itu 0,025 molar per konsentrasi NO2-nya itu 0,015 kuadrat pangkat 2, berarti kita hasilnya adalah 110. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa QC itu 110 dengan dibandingkan dengan KC yang 170, sudah pasti QC lebih kecil teman-teman, sehingga reaksi belum mencapai kesetimbangan. Untuk mencapai kesetimbangannya, sebagian NO2 harus berubah menjadi N2O4 nih ya. Berarti NO2 ini harus berubah menjadi N2O4. Jadi N2O4 semakin besar karena berubah, karena ada supply dari si NO2, sedangkan si NO2 yang menyuplai menjadi berkurang. Nah, ketika saling menyuplai ini, berarti QC sama dengan akan setimbang dengan KC. Nah, jadi kalau quotient reaksi ini di mana masing-masing zat ini tidak boleh egois ya teman-teman, karena kalau kita untuk menyelesaikan masalah, kalau kita egois terus nggak bakal selesai masalahnya, ya nggak, malah akan memperkeruh masalahnya. Oke, contoh soal kedua di sini. Diketahui reaksi X2 ditambah Y2 menjadi 2XY ya, menjadi 2XY memiliki KC sebesar 1 dikali 10 pangkat 2. Pada suatu percobaan dicampurkan 2 mol X2, 2 mol Y2, dan 3 mol XY dalam ruang bervolume 10 liter. Apakah campuran itu setimbang? Bila tidak, ke arah mana reaksi berlangsung spontan? Berapa konsentrasi X2 dan XY-nya setelah mencapai kesetimbangan? Nah, sama seperti tadi teman-teman, kita masukkan ke KC, lalu kita masukkan ke QC-nya. Mohon maaf, di sini sepertinya saya tidak mencantumkan atau mungkin ada kesalahan teknis gitu kan. Oke, dari soal langsung saja kita baca, karena tadi contoh soal pertama kita sudah mempunyai gambaran gitu kan. Contoh soal kedua ini bisa ditarik kesimpulan bahwa ternyata QC lebih besar dari KC. Nah, kalau QC lebih besar dari KC artinya belum seimbang gitu kan, karena masih sama-sama egois, masih ingin siapa nih yang lebih besar, antara gua dulu atau lu dulu nih yang lebih besar gitu kan. Lu lebih kecil, gua lebih besar. Itu namanya egois teman-teman ya. Jadi ketika untuk mencapai suatu tujuan yaitu seimbang, maka zat yang di kiri harus bertambah atau zat di kanan harus berkurang, sehingga reaksi spontannya yaitu berlangsung ke kiri sampai setimbang teman-teman semua. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita udah bahas nih, udah dua contoh soal nih teman-teman. Pada nyimak kan teman-teman. Nah, oke. Hubungannya apa sih antara KC dan QC ini? Nah, pasti kita berpikir-pikir gitu kan. Dan pasti juga kita sudah mempunyai sedikit gambaran gitu tentang hubungannya antara QC dan KC. Ya, iya belum sih? Ya. Nah, oke, langsung aja. Di sini ada pengertiannya, yaitu KC dan Q dapat ditemukan hubungannya pada saat tetapan keseimbangan meramalkan arah reaksinya. Bila seluruh zat di kiri dan kanan dicampurkan, maka reaksi harus berlangsung ke kanan atau ke kiri untuk mencapai keadaan seimbang. Dan dapat dilakukan dengan mengecek quotient reaksinya atau QC-nya. Nah, kita simpulkan bahwa dari kata-kata tersebut bahwa benar tadi kita ambil poin yaitu untuk meramalkan arah reaksinya, karena tadi kita melihat dari contoh soalnya yaitu untuk melihat akan bergerak kemana reaksi timbangnya, akan bergerak ke kanan
atau ke kiri. Nah, dan bagaimana syarat-syaratnya jika bergerak ke kanan, dan bagaimana pula syarat-syaratnya jika bergerak ke kiri, gitu kan? Tadi sudah dijelaskan, maka bisa disimpulkan bahwa QC dan KC ini adalah suatu kesetimbangan, suatu zat yang bertujuan untuk mencapai kesetimbangan, suatu reaksi yang mencapai suatu kesetimbangan. Ini garis bawahi, ya. Satu tujuan yaitu mencapai seimbang. Ya, oke. Jadi saling melengkapi ini teman-teman semua. Nah, mudah-mudahan paham ya. Kita next selanjutnya. Waduh, ternyata sudah selesai nih teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Saya harap sekali lagi video ini dapat mengedukasi, dapat memberikan informasi dan pemahaman yang baru bagi kita semua, khususnya pelajar atau mahasiswa, dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi kedepannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Saya punya sebuah quotes dari B.J. Habibie, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Jadi kalau teman-teman semua ingin berhasil, maka kita semua atau teman-teman semua harus berusaha semaksimal mungkin. Happy and enjoy your day. Saya Raffi Muzaki Dewantoro, izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.